Halo semuanya, perkenalkan aku Meli Hildalsana dengan NIM 2082302 dari Tadris Bahasa Indonesia Rombel A. Pidato aku berjudul Membangun Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel sebagai Pilar Keadilan dan Kemakmuran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tema yang kita bahas pada hari ini yakni mengenai pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, yang merupakan isu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan publik yang baik adalah hak setiap warga negara dan merupakan cerminan dari kualitas pemerintahan yang demokratis. Nah, terdapat beberapa data yang menunjukkan bahwa pemerintahan kita masih belum transparan dan akuntabel. Menurut Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2023, skor Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan laporan Ombudsman RI tahun 2022, pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor kesehatan menduduki peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Laporan keuangan pemerintah, keterlambatan publikasi. Seringkali laporan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah mengalami keterlambatan dalam publikasi. Hal ini menyulitkan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Kurangnya detail laporan keuangan yang terpublikasi terkadang kurang detail dan transparan, sehingga sulit untuk melacak aliran dana dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya. Akses informasi publik, terdapat hambatan birokrasi. Masyarakat seringkali menghadapi hambatan birokrasi ketika ingin mengakses informasi publik. Proses permohonan informasi seringkali terbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Keterbukaan informasi yang terbatas. Tidak semua informasi publik tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Beberapa informasi penting masih dikategorikan sebagai informasi rahasia atau terbatas. Pelayanan publik yang transparan adalah pelayanan yang informasi tentang proses, prosedur, dan hasil pelayanannya dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi ruang untuk kepentingan pribadi. Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sementara itu, akuntabilitas dalam pelayanan publik berarti adanya kewajiban bagi penyelenggara pelayanan untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Setiap tindakan yang menyimpang dari aturan atau prosedur yang berlaku harus ada konsekuensinya. Nah, transparansi dan akuntabilitas itu sangat penting karena yang pertama, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintahan transparan dan akuntabel, maka kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat. Hal ini dapat memperkuat stabilitas dan keamanan negara. Yang kedua, mencegah korupsi. Transparansi dan akuntabilitas adalah senjata ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin kecil. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan memaksa penyelenggara pelayanan untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Mereka akan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan yang keempat, mewujudkan good governance. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar terpenting dari good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka kita akan dapat membangun pemerintahan yang bersih,
baik dan demokratis. Nah, meskipun pentingnya transparansi dan akuntabilitas sudah banyak disadari, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Masih banyak pejabat publik yang belum sepenuhnya memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kurangnya infrastruktur teknologi informasi. Sistem informasi yang belum memadai menjadi kendala dalam mewujudkan transparansi. Dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang belum komprehensif. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap dan tegas untuk mendukung upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keempat, kultur korupsi. Praktik korupsi sudah menjadi budaya dalam beberapa lingkungan pemerintahan, sehingga sulit untuk diubah dalam waktu yang singkat. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui sosialisasi dan edukasi, perlu diberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, memperkuat pengawasan. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, membangun sistem informasi yang terintegrasi. Pemerintah perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang keempat, menerapkan sanksi yang tegas. Bagi penjabat publik yang terbukti melakukan pelanggaran, harus diberikan sanksi yang tegas. Nah, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Contohnya, yang pertama, masyarakat dapat aktif mengawasi. Masyarakat harus aktif mengawasi kinerja pemerintahan dan melaporkan setiap penyimpangan yang ditemukan. Yang kedua, masyarakat dapat memberikan masukan. Masyarakat harus berani memberikan masukan dan kritik konstruktif kepada pemerintah. Dan yang ketiga, berpartisipasi. Masyarakat harus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, hadirin sekalian, pembangunan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita untuk memiliki pelayanan publik yang berkualitas, yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.